sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ad-darsu tsani wa thalathun fit talqini wa ziyarati. Ini pelajaran ke-32 tentang talqin dan ziarah. Talqin itu membacakan kata-kata tertentu kepada mayit ketika sudah dikuburkan, namanya talqin. Walaupun ada juga yang memaknai talqin itu semacam baiat atau semacam tuntunan untuk menjalankan satu thariqah. Ada juga yang disebut dengan talqin itu nuntun ketika sakratul maut, la ilaha illallah. Tapi talqin yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pembacaan tertentu yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada mayit ketika baru selesai dikuburkan. Nanti ada dalil-dalilnya bahwa talqin ini termasuk sunnah, termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yusannu ba'da daftil mayyitil balighi at-talqinu. Disunnahkan setelah menguburkan mayit yang sudah balik, disunnahkan apa? Talqin. Kalau mayitnya masih kecil nggak usah talqin, orang bebas dari dosa. Kan yang gede-gede yang punya dosa, yang udah balik, ya mainnya udah kemana aja dia mah, perempuan mana aja tahu. Nah makanya kudu ditalqin. Kalau anak kecil nggak usah ditalqin, nggak disunahkan. Apa itu talqin? Wa huwa yajlisa inda ra'si insanun, yaitu duduknya seseorang manusia di sisi kepalanya mayit. Wa yaqulu, dan berkata, insan manusia tadi yang hidup berkata, ya fulan ibnu fulanin, wahai fulan anaknya fulan, ya Abdullah ibnu wa ya Abdullah ibnu amatillah, wahai hamba Allah bin amatillah, bin budak perempuannya Allah, maksudnya bin ibunya. Jadi wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin amatillah, kalau disebutkan dua orang tuanya. Kalau yang kita sering kan binnya bin bapak. Nah ini dalam talqin juga disebutkan bin ibunya, kepada ibunya. Udhkuril ahda, ingatlah perjanjian, alladzi kharajta alaihi minad dunya, yang engkau keluar atasnya dari dunia. Syahadata alla ilaha illallah, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, hanya Allah saja, la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa anna Muhammadan abduhu, dan bahwasannya sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Wa annal jannata haqqun, dan sungguhnya surga itu benar, hak. Wan naru haqqun, neraka itu benar adanya. Wa annal ba'tsa haqqun, dan kebangkitan itu benar. Wa annas sa'ata atiyatun, dan sungguhnya kiamat itu juga akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan ingatlah bahwasannya Allah akan membangkitkan orang-orang dalam kubur. Wa annaka radita billahi rabba, dan ingatlah bahwa sungguhnya engkau ridho dengan kepada Allah sebagai Tuhanmu. Wa bil islami dina, dan ridho kepada Islam sebagai agamamu. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan kepada Nabi Muhammad sebagai nabimu. Wa bil qur'ani imaman, dan kepada Al-Qur'an sebagai imammu. Wa bil ka'bati qiblatan, dan sebagai Ka'bah kiblatan, sebagai kiblatmu atau tempatmu menghadap. Wabil mu'minina ikhwanan, dan ridho kepada orang-orang mukmin sebagai saudaramu. Lima ruwiya an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Ini dasar hadisnya hadis sahabat namanya Abu Umamah.
Sahabat Abu Umamah ini pernah berpesan, qala berkata sahabat Abu Umamah, idza muttu fasna'u bi, ketika aku mati, maka kalian perlakukanlah aku kama amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah memerintahkan kita, antasna'a bimautana, antusna'a bimautana juga bisa, hendaklah diperlakukan orang-orang yang meninggal dari kita. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kita, faqala, maka bersabda Rasulullah, idza mata ahadun min ikhwanikum, ketika mati salah seorang dari saudaramu, fasawwaitumut turab, lalu kalian meratakan dengan tanah, ala qabrihi, di atas kuburnya, falyakum ahadukum, maka hendaklah berdiri seorang dari kalian, ala ra'si qabrihi, di bagian atau di sebelah kepala kuburnya, tsummal yaqul, maka hendaklah berkata, ya fulan ibnu fulanah yasma'u, katakanlah fulan bin fulanah yasma'u, maka si mayit akan mendengar. Wala yujibu, dan dia tidak menjawab memang, tapi mendengar. Tsumma yaqulu, kemudian berkata seorang dari kalian, ya fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, fa innahu yastawi qaidan, maka sungguhnya mayit itu akan bangun duduk. Tsumma yaqulu, ya fulan bin fulanah, kemudian seorang dari kalian berkata, wahai fulan bin ibunya, fa innahu yaqulu, maka sungguhnya mayit itu berkata, arsyidna birahmah yarhamkallah, tuntunlah aku, tuntunlah kami, yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Mayit ini duduk waktu kita panggil ya fulan bin fulan, duduk, kemudian iya tuntun saya, ajarin saya. Mayit ini duduk dan kemudian minta kepada kita yang hidup, tuntun saya, ajarkan saya. Walakin la tash'uruna, tetapi kalian tidak bisa merasakan. Falyaqul, maka hendaklah mengatakan, hendaklah kalian berkata, uzkur, nah ini talqinnya, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya, ingatlah sesuatu yang dimana engkau keluar atas dasar itu dari dunia. Syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa innaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama, wa anna munkaran, dan sesungguhnya mungkar, wa nakiran, dan nakir, yakhudhu kulla wahidin minhuma biyadi sahibihi, itu akan mengambil seseorang dari keduanya dengan tangannya, dengan tangan sahibnya atau dengan tangan temannya. Wa yaqulu, dan berkata wahid minhuma, salah seorangnya dari mungkar dan nakir, intalik bina mayuk iduna anhu indaman laqin hujjatahu, indaman laqana hujjatahu, dan dia berkata, intalik bina, biarkanlah kami, atau pergilah dengan kami, maksudnya biarkan kami, mayuk iduna indaman laqana hujjatahu, di sisi orang yang sudah membuat kami duduk, indaman, di sisi orang, laqana hujjatahu, yang mengajarkan hujjatahu, akan hujjah atau argumennya. Qala, berkata, faqala rajulun, maka berkata, ini yang berkata Abu Umamah, faqala rajulun, maka berkata seorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini masih tanya Rasulullah ketika menjelaskan lafaz talqin, kemudian ada yang tanya, fa illam na'rif ummahu, kalau kami enggak kenal ibunya bagaimana? Qala, maka berkata Rasulullah, yansibuhu ila ummihi Hawa, maka nisbatkan, nasabkanlah kepada ibunya yaitu Hawa, ya fulan abna Hawa, begitu. Kalau nggak tahu ibunya, ya fulan abna Hawa. Kalau tahu sebutin ibunya, ya Roni bin Maryam, misalnya gitu, ya Roni bin Abdullah, jadi binnya kepada bapaknya juga kepada ibunya. Waktu disebutkan itu maka duduk, mayit itu duduk, kemudian arsyidna, ajarkan kami, tuntun kami. Itu yang ada pada lafaz talqin, yang lengkap juga seperti itu. Ini hadisnya sesuai dengan riwayat Imam At-Tabrani bisnadin dhaif, lakin lahu syawahidu na'sidu minha hadithu Utsman wa hadithu Amr bin As. Ini banyak nih. Wal amalu bil haditsani titik. Kemudian di sini dijelaskan oleh muallif, wal amalu bil hadits dhaif
fil fadail jaizun bi ijma'il ulama. Kita mengamalkan hadis dhaif boleh, mengamalkan hadis dhaif itu tidak ada larangan, boleh. Hadis dhaif karena untuk keutamaan amal begitu saja. Kalau buat dasar hukum nggak bisa memang hadis dhaif, tapi kalau buat keutamaan amal seperti talqin, ziarah, ijma ulama sepakat boleh menggunakan hadis dhaif, tidak terlarang menggunakan hadis dhaif untuk keutamaan amal. Walima sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqinu mautakum qaula la ilaha illallah, ajarkanlah, talkinlah orang mati kalian la ilaha illallah. Ini talkin yang tadi sempat kita singgung. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini dasar talkin yang diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, dan ada sanadnya. Sanadnya ini meskipun dhaif tetapi boleh diamalkan karena memang fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal itu tidak perlu sahih. Salat misalnya, salat ya, atau ini amalan nisfu Sya'ban, meskipun itu hadisnya dhaif boleh karena memang itu fadailul amal, nggak ada urusannya dengan hukum. Selama hadis tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, kalau untuk keutamaan amal boleh dilaksanakan meskipun dia dhaif. Tapi kalau maudhu lain lagi ya, maudhu itu palsu. Kalau palsu udah nggak boleh diamalkan, nggak boleh diajarkan juga nggak boleh. Termasuk yang banyak maudhu itu saudara, yang banyak hadis maudhu itu kitab Daqaiqul Akhbar, itu banyak maudhunya. Bukan dhaif tapi maudhu, ngarang-ngarang ya. Ada orang kepalanya ular gitu, masa nakut-nakutin tuh, nakut-nakutin orang. Itu hadisnya hadis maudhu kebanyakan. Kalau di sini dhaif, dhaif itu lemah. Sebenarnya dari Rasulullah, cuma ada kekurangan dari segi riwayat. Di antara rawinya mungkin ada yang tidak dikenal, asing gitu, gharib, maka tidak sampai derajat hasan, tidak sampai derajat hasan, apalagi sahih enggak, cuma dhaif. Ini masih boleh diamalkan. Talqin hadisnya juga termasuk hadis yang boleh diamalkan karena memang untuk fadailul amal. Nah, kemudian PR kemarin ummu itu ada, memang Rasulullah pernah mensolatkan jenazah ketika dikabarkan oleh para sahabatnya bahwa ini perempuan sudah meninggal. Kata Rasulullah, kenapa nggak bilang-bilang di mana kuburannya? Maka Rasulullah kemudian datang ke kuburnya dan sholat sebagaimana sholat jenazah. Kuburannya di depan. Namanya Ummu Majnah. Ummu Majnah ini orang yang suka bersihin Masjid Nabawi. Iya. Jadi boleh nggak sholat di depan kuburan? Yang mutlak haram itu sholat di depan kuburan para nabi, yang maksudnya adalah menyembah atau memuliakan nabi itu. Begitu juga para wali. Kalau memang niatnya menyembah atau memuliakan para wali itu dengan sujud, maka hukumnya haram mutlak. Ini kuburan, kita sholat sini. Sholat yang bukan sholat jenazah, bukan, tapi sholat, nah itu yang haram. Kalau sholat biasa aja, bagaimana kalau sholat biasa saja dan bukan sholat jenazah, niatnya juga bukan niat menyembah kuburan, maka makruh. Nah, yang diceritakan dalam Ummu Majnah ini, meninggal Ummu Majnah, kemudian Rasulullah sholat, itu mensolat jenazah. Jadi bukan sholat asar atau bukan sholat maghrib, bukan kuburan, bukan, tapi mensolati jenazah. Apakah sujud? Ya nggak sujud, namanya sholat jenazah. Ruku? Nggak juga. Rasulullah mensolatkan jenazah memang di depan kuburan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, boleh nggak kita sholat jenazah? Saya saking pengen banget saya muliain, pengen banget saya menghormati guru saya, guru-guru saya. Boleh nggak kita mensolati jenazah? Lihat-lihat, kalau guru kita meninggal saat kita sudah
kalau guru kita meninggal saat kita sudah usia mukallaf maka boleh, tapi kalau belum nggak boleh. Contoh gini, saya mau nyolatin Sunan Kalijaga, waktu Sunan Kalijaga meninggal, emang lu udah apa? Maksudnya gitu, udah mukallaf atau belum? Ya belum apa-apa, nggak usah sholatin, nggak usah. Nah kecuali kalau saat beliau wafat itu kita memang sudah mukallaf, artinya sudah akil balik, maka masih diperbolehkan mensolatinya. Apakah itu sholat gaib, apakah itu sholat di depan kuburnya seperti ini, asal jangan niat untuk memuliakan maka tetap diperbolehkan. Begitu kira-kira, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.